Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang berkenan Bapak Ibu Guru Sisdiknas Sidoarjo. Kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kasih serta yang sekali-kalinya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bercakap satu adalah aksi nyata yaitu tentang budaya positif. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, sebelum kami memaparkan, marilah kita membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah acara pada kesempatan kali ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini Bapak Ibu guru semua, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif yang ada di modul 1.4 calon guru penggerak. Nah, apa sih yang namanya budaya positif? Budaya positif itu sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah melihat di PMM itu ada disiplin positif. Mungkin ada yang pernah mengupload, membuat aksi nyatanya. Mungkin ada? Belum. Oke. Nah, ini nanti di PMM ada di disiplin positif. Nah, disiplin positif ini akan berkembang dan akan menjadi budaya positif. Nah, disiplin positif ini menurut teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser, ini disiplin artinya belajar kontrol diri, menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Coba Bapak Ibu misalnya menulis sesuatu yang berharga di secari kertas kemudian digenggam di tangan sebelah kanan. Kalau misalnya ada orang lain mau meminta, membujuk, mengambil, memaksa, bagaimana? Bapak Ibu mau diberikan, mau dibukakan atau tidak? Coba, mau dibukakan atau tidak? Kalau ini ada kertas yang Bapak Ibu anggap penting, tidak deh? Ya. Bagaimana? Berarti ini motivasinya yang dari Bapak Ibu sendiri itu keluar. Jadi tidak mau memberikan secari kertas atau pedoman yang Bapak Ibu tadi miliki itu tidak boleh diberitahu kepada siapapun, walaupun ada bujukan, walaupun ada paksaan, walaupun ada iming-iming imbalan. Nah, itu merupakan motivasi intrinsik. Nah, motivasi yang datang dari dalam diri sendiri. Kalau motivasi ekstrinsik itu motivasi yang datang dari luar. Nah, motivasi ini ada 3, yaitu yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, motivasi yang nomor 1 dan nomor 2 ini yang disebut motivasi ekstrinsik. Dari seseorang akan melakukan sesuatu karena motivasi dari luar atau dari orang lain atau dari lingkungan. Nah, sedangkan yang nomor 3 itu menghargai diri sendiri. Nah, itu motivasi yang dari intrinsik, motivasi yang dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini yang motivasi ini, yang intrinsik ini akan berkembang jadi nilai-nilai kebajikan universal, kemudian dibuat dan menjadi keyakinan kelas. Nah, selain itu juga ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kemudian ada restitusi, segitiga restitusi nanti kita bahas. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan.
Terus ada lagi, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, untuk penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, dan yang terakhir kebebasan. Kita bahas satu persatu. Nah, yang tadi ini teori motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang tadi sudah disinggung. Yang pertama untuk menghindari hukuman. Misalnya ada siswa yang datang tepat waktu, itu motivasinya karena apa? Saya takut dihukum oleh ibu bapak ibu guru. Nah, itu termasuk motivasi ekstrinsik, jadi motivasi dari luar. Itu motivasi yang terendah Bapak Ibu. Jadi dia ingin tepat waktu datangnya itu karena takut dihukum. Nah, itu untuk menghindari hukuman. Ini termasuk motivasi yang terendah. Kemudian ada motivasi untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini misalnya ada siswa yang melaksanakan atau mengerjakan tugas tepat waktu, ini untuk bapak ibu atau ibu guru memberikan reward atau memberikan penghargaan hadiah kepada anak tersebut. Nah, itu juga termasuk motivasi ekstrinsik, motivasi yang datang dari luar. Nah, sedangkan yang nomor 3 ini yang tadi diberitahu oleh Dr. Prizer itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Dan ini termasuk motivasi intrinsik. Ini melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka memiliki disiplin positif karena motivasi internal. Jadi saya ingin datang tepat waktu karena memang tanggung jawab saya. Memang itu tugas saya sebagai seorang pelajar. Jadi tidak ada motivasi dari luar. Nah, ini motivasi yang tertinggi. Nah, ini ketika hukuman ini diberikan, ini siswa atau anak akan belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau bapak ibu guru memberikan hukuman, ini anak itu akan menyembunyikan kesalahan. Misalnya berbuat salah apa, ini lama-lama akan menyembunyikan kesalahan karena takut untuk dihukum. Ini hukuman. Kemudian guru tersebut mencoba mengambil anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Kemudian dampak yang pada anak itu, anak akan marah, merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri. Kemudian tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai anak kalau kita menggunakan sistem hukuman seperti itu. Kemudian ini hukuman biasanya dibuat oleh guru, tidak ada kesepakatan atau tidak antara guru dan murid, tidak ada keyakinan. Nah, kemudian ini menyakitkan siswa pastinya. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir dan merendahkan. Nah, ini hukuman ini kalau bisa tidak dilakukan oleh kita semua, agar karena dampaknya pada anak itu tidak baik sekali. Nah, untuk yang kedua ini disiplin dengan adanya konsekuensi. Misalnya anak datang terlambat, itu konsekuensinya nanti tidak boleh masuk kelas selama setengah jam. Misalnya tidak boleh mengikuti pembelajaran selama setengah jam. Misalnya itu sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Nah, itu anak itu pastinya akan taat pada peraturan. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Ini sudah di atas dari yang tadi hukuman tadi. Kemudian ketika anak tadi kehilangan waktu 30 menit tidak ikut pembelajaran, pastinya akan kehilangan haknya, kehilangan waktu belajarnya. Dia akan menyendiri. Nah, ini waktu pasti terbuang oleh anak tidak ikut pembelajaran karena konsekuensi yang telah disepakati. Kemudian sudah diketahui masuk akal. Kemudian dibuat oleh guru dan murid, jadi tadi ada kesepakatan.
Ini kalau anak tidak mengerjakan PR nanti konsekuensinya apa, kalau anak terlambat datang ke sekolah konsekuensinya apa. Nah, ini ada kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian ini membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Nah, tetapi Bapak Ibu, di sini Dr. Bracer ini memiliki yang lebih baik lagi, yaitu tentang restitusi. Nanti kita bahas restitusi. Sebelumnya kita lihat ini dulu. Nah, ini anak ini akan memecahkan belajar memecahkan masalah. Jadi ketika dia melaksanakan masalah, dia melakukan kesalahan itu, dia akan belajar memecahkan masalahnya sendiri. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi biasanya itu anak itu ada masalah atau melakukan kesalahan, kemudian masalah dipecahkan itu diberi oleh guru, bukan dari anak tersebut. Berbeda dengan restitusi ya, ini cara memecahkan masalahnya dari diri anak tersebut. Jadi dari motivasi intrinsik anak tersebut. Ini anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol, yang seperti tadi itu. Murid atau anak tidak kehilangan waktu, jadi tidak ada konsekuensi yang tadi saya jelaskan ketika datang terlambat terus tidak boleh masuk selama 30 menit. Nah, ini anak itu tidak melaksanakan seperti itu karena akan direstitusi. Ini tapi namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Jadi kesalahan yang dia lakukan ini akan diperbaiki. Kemudian berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Terus ini dibuat oleh anak, tidak dari orang lain. Jadi nanti pemecahan masalah dari anak tersebut. Kemudian ini menjadi menguatkan. Guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan, berpikir restitusi murid atau anak. Lanjut. Nah, ketika hukuman, konsekuensi dan restitusi ini, contohnya seperti ini hukuman. Awas ya kalau dilakukan lagi ya. Nah, itu ada kata-kata seperti itu. Nanti awas kamu. Nah, itu merupakan seperti ancaman ya, hukuman. Kemudian ini modusnya paksaan, mendorong, menyalahkan diri. Ini hukuman. Berbeda dengan konsekuensi lebih tinggi dari hukuman. Lakukan apa yang saya katakan. Nah, tadi konsekuensinya apa pasti dilakukan. Kemudian ada stimulus, pasti ada responnya. Jadi dari motivasi ekstrinsik ada yang distimulus, kemudian ada respon dari anak. Kemudian mendorong kepatuhan karena memang ada konsekuensi, anak menjadi patuh. Konsep diri baik. Tapi lebih baik lagi ini menggunakan restitusi. Ini seperti ini contoh diskusi dengan anak. Apakah hal ini yang sesungguhnya kamu lakukan? Nah, ini berarti mendorong motivasi intrinsik dari anak tersebut. Ini termasuk teori kontrol, mendorong sehingga menjadi disiplin positif. Konsep diri menjadi kuat. Lanjut, ini restitusi. Nah, restitusi ini apa sih restitusi? Proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, mencari solusi, mengatasi masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ketika ada permasalahan, anak-anak diajak berbicara, kemudian mereka didorong untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi solusi itu datang dari anak tersebut sehingga mereka akan lebih kuat. Lanjut. Nah, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan. Jadi kesalahan yang mereka lakukan atau dia lakukan itu bukan karena untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan. Jadi hubungan, misalnya ada dua anak yang saling berselisih. Nah, ini dua anak tersebut ini untuk memperbaiki hubungan anak-anak tersebut yang mengalami masalah.
Kemudian yang ketiga, membuat sebuah tawaran bukan paksaan. Jadi tidak seperti yang tadi, hukuman atau apa tadi? Yang satu, hukuman itu tidak seperti itu. Nah, di sini restitusi ini satu, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan itu bukan ditebus, tetapi di bagaimana caranya agar anak tersebut belajar dari kesalahan. Nah, di sini saya pernah menerapkan dengan PAUD kelas 4. Ini dia terlambat di kelas, tiap hari terlambat bersama adiknya. Ketika itu saya melaksanakan restitusi. Kemudian ada Nisa, ketika upacara atributnya tidak lengkap. Nah, contoh yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Jadi restitusi ini dapat memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ini sebuah tawaran. Restitusi sebuah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Jadi karena dia atau mengeluarkan anak dari motivasi intrinsiknya, sehingga kita sebagai guru ini menuntun anak untuk melihat ke dalam dari dirinya anak tersebut. Kemudian yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi di awal kebutuhan 5 kebutuhan dasar yang mendasar itu apa saja? Nah, apa sih kebutuhan yang belum terpenuhi anak tersebut sehingga anak tersebut melakukan kesalahan? Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang difokuskan itu karakternya, bukan tindakannya. Yang ketujuh, menguatkan. Yang kedelapan, mengembalikan murid yang berbuat kesalahan pada kelompoknya. Ketika ada kesalahan atau anak melakukan kesalahan itu kan biasanya dibully, kemudian disingkirkan dari kelompoknya. Nah, ini ketika direstitusi ini, anak tersebut akan kembali kepada kelompoknya yang lebih kuat. Lanjut. Nah, di sini mengapa bukan peraturan tetapi keyakinan? Contohnya seperti ini, ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Coba Bapak Ibu, jawabannya apa Bapak Ibu? Mengapa kita memakai helm ketika memakai sepeda motor atau mengendarai sepeda motor? Ya, menjaga keselamatan. Ada ya yang menjawab misalnya karena ada Pak Polisi, karena takut disilang. Nah, yang seperti itu berarti termasuk motivasi ekstrinsik. Tapi kalau menjaga keselamatan ini termasuk motivasi intrinsik. Nah, menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi ketika ada keyakinan yang diyakini sehingga keluar dari motivasi intrinsik, anak itu akan lebih bersemangat menjalankan semua keyakinannya, bukan mengikuti serangkaian peraturan yang ada. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang diterapkan di kelas rendah dan yang diterapkan di kelas tinggi. Ketika di kelas rendah bisa menggunakan kalimat seperti ini. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Tidak seperti peraturan. Di peraturan biasanya tidak boleh ramai di kelas, datang tepat waktu. Nah, ini termasuk peraturan. Tetapi keyakinan kalimatnya lebih berpihak pada murid. Kemudian di kelas tinggi bisa menggunakan seperti ini. Contohnya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen pada setiap tugas atau senantiasa membantu. Ini kalimat-kalimat yang berpihak
pada murid. Lanjut. Nah, tadi menurut Bresson ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika anak melakukan kesalahan, berarti anak tersebut ada yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Tapi kalau ketika ada anak yang melakukan kesalahan, ya apapun caranya ya dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Sehingga kita harus mengetahui apa sih kebutuhan dasar anak tersebut, apa sih kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Nah, kita harus mengetahuinya tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Coba, kalau misalnya Doni menjawab dengan kata seperti ini, Ibu tidak membawakan bekal makan sehingga saya dengan paksa meminta makanan teman saya. Coba, termasuk kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Ya, bertahan hidup sehingga anak tersebut tidak menjadi lapar. Nah, ini termasuk kebutuhan fisiologi. Nah, ketika Doni ini menjawab begini, saya ingin teman saya menjadi perhatian kepada saya, sehingga teman saya laporan kepada bu guru dan bu guru laporan kepada ibu saya, sehingga ibu saya menjadi mau membawakan bekal. Nah, termasuk kebutuhan dasar manusia apa Bapak Ibu? Kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya seperti itu, sabar atau cari perhatian. Jadi anak yang kurang perhatian, mungkin kurang perhatiannya di rumah, itu bisa mencari perhatiannya di sekolah sehingga melakukan kesalahan seperti Doni tersebut. Kemudian ketika Doni menjawab seperti ini, saya ingin teman-teman saya patuh pada saya, sehingga makanan yang saya ambil anak tersebut harus mau. Nah, ini termasuk kebutuhan Bapak Ibu. Ya, kebutuhan dasar yaitu penguasaan. Nah, di sini anak tersebut ini sudah mempunyai jiwa kepemimpinan, sehingga ini malah yang paling berbahaya kalau anak tersebut tidak diarahkan dengan benar, anak tersebut akan melakukan hal-hal yang tidak baik karena dia mau berkuasa sendiri. Sehingga kita sebagai seorang pendidik harus tahu bagaimana cara mengarahkan, seperti anak tersebut dijadikan ketua kelas atau sebagai penanggung jawab di kelas atau bagaimana, sehingga anak tersebut melakukan hal-hal yang sesuai dengan karakter atau sesuai dengan apa yang harus dilakukan, tidak bertindak hal-hal yang menyalahkan atau tidak sesuai seperti itu. Anak yang saya ambil makanannya itu menjadi lucu mukanya. Nah, dia marah, kemudian saya melihat muka anak tersebut menjadi lucu. Nah, ini termasuk 5 kebutuhan dasar yaitu kesenangan. Itu contoh 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghubung, membuat merasa bersalah,
sebagai teman pemantau manajemen. Kira-kira Bapak dan Ibu ada di posisi mana? Kita lihat. Nah, ini sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Misalnya, kamu terlambat sekolah, datang tidak tepat waktu, silakan lari keliling lapangan 2 kali. Nah, itu kan menggunakan hukuman fisik atau hukuman fisik. Kalau hukuman verbal secara berbicara bahasa. Nah, itu termasuk posisi penghukum. Contohnya, kalimat seperti ini: patuhi aturan saya, atau awas kamu ya. Nah, atau kamu selalu saja salah, atau pasti selalu terakhir selesai. Nah, itu termasuk di posisi penghukum. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ini posisi penghukum. Coba nanti Bapak Ibu ada di posisi mana? Nah, ini posisi membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Beda dengan tadi menghukum. Ini akan lebih lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat merasa tidak nyaman. Kemudian rendah diri. Ini dengan kata-kata seperti ini: Ibu sangat kecewa sekali denganmu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, ini contoh posisi membuat merasa bersalah. Jadi ketika misalnya anak melakukan kesalahan, nanti kasihan orang tuamu ya. Nah, ini membuat merasa bersalah anak tersebut. Nanti bagaimana dengan teman-temanmu? Kasihan mereka. Nah, ini membuat merasa bersalah. Kemudian ada di posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantu Bapak selama ini. Atau ya sudah hari ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, itu atau seperti ini: ayo bantu Ibu agar Ibu tidak dilaporkan oleh guru atau diawasi oleh kepala sekolah. Nah, ini termasuk posisi teman. Kemudian di posisi pemantau, ini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan yang tadi itu, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, itu ketika Bapak Ibu guru menjadi posisi pemantau. Jadi dikaitkan dengan konsekuensi, dikaitkan dengan sanksi, ini ada di posisi pemantau. Nah, beda dengan posisi manajer. Ini posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, ini dikaitkan yang tadi dengan motivasi intrinsik, yang dikaitkan dengan restitusi tadi. Nah, ini guru ini memberikan atau menawarkan diskusi, mengajak ngobrol agar murid tersebut memberikan atau mengeluarkan solusinya yang mereka lakukan dengan sendirinya. Bukan Bapak Ibu guru yang memberikan solusi, tetapi keluar dari anak tersebut, sehingga anak tersebut menjadi lebih kuat karakternya. Nah, ini coba kita semua, guys, termasuk saya, selama ini ada di posisi mana? Apa
hukum, ada di posisi teman. Ada posisi teman itu nanti konsekuensinya ini anak akan menjadi apa ini tergantung pada gurunya. Nah, ketika ganti kelas, anak yang kelas yang baru dia tidak mau diajar oleh guru tersebut karena dia sudah merasa dekat dengan guru yang kemarin. Nah, itu ada di posisi teman. Nah, seperti itu. Sehingga yang paling baik dilakukan yaitu ada di posisi manajer. Misalnya ketika di posisi manajer, kata anak ini kan ada yang berbagai macam ya. Mungkin anak tersebut kalau ditanya tidak tahu, tidak tahu. Nah, ini kita turunkan posisinya yang dari manajer kita turunkan ke pemantau. Tapi ini yang paling terakhir. Jangan diturunkan sampai ke hukum. Nah ini posisi yang kita lakukan sehari-hari. Coba kita simak video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sekarang, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu,
sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, demikian ya Bapak Ibu. Itu termasuk 5 posisi kontrol yang kita lakukan. Nah, ini yang paling baik, yaitu yang terakhir, yaitu posisi manajer. Tetapi ketika manajer tidak bisa dilakukan, kita turunkan satu tahapan ke bawah, yaitu pemantau. Tetapi tidak boleh yang di bawahnya lagi. Nah, tentang yang tadi itu yang kita lihat kan di posisi manajer ini menggunakan segitiga restitusi, yaitu yang pertama stabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, restitusi ketika menstabilkan identitas membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Hal ini bermaksud untuk menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Kemudian ketika validasi tindakan yang salah, ini memahami bahwa prinsip setiap perilaku karena ingin berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Kemudian yang terakhir ini menanyakan keyakinan akan termotivasi secara intrinsik. Maka murid ini telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, ini restitusi. Nah, ketika menstabilkan identitas, contohnya seperti ini yang bisa ditanyakan kepada murid. Berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan. Nah, ini ketika menstabilkan identitas. Ini yang tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu, atau kamu boleh mempertahankan sikap seperti itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Nah, ketika kita menanyakan keyakinan, yaitu apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, atau kamu mau jadi orang seperti apa. Nah, ini kita lihat video ketika ada guru melakukan restitusi. Tumbuh dan berkembang, ibu dan bapak guru. Berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian
Pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Demikian presentasi saya. Mungkin Bapak Ibu sedikit banyak dari yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Maaf telah mengganggu waktu Bapak Ibu. Saya ingin kalau ada salah dan maafnya saya minta maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Aku semangat. Terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, di sini nanti keyakinan kelas itu apa tuh? Nah, keyakinan kelas itu nilai-nilai yang harus kita yakini sehingga kita bertingkah laku sesuai dengan keyakinan kita. Kita akan buat seperti itu. Nanti anak-anak Bu Anis beri kertas seperti ini ya. Nah, nanti kalau sudah ditulis satu keyakinan satu. Jadi satu kertas ini satu ya saja ya. Nah, nanti ada Bu Anis akan memberikan beberapa. Kalau sudah, nanti Bu Anis akan mengkode kalian untuk menempelkan di sebelah sini. Nah, coba nanti keyakinan kita apa sih bersama-sama? Nah, kita berdiskusi dulu. Seperti itu ya. Ya. Oke, yang satu kertas satu keyakinan.
Ya, terima kasih Mas. Lanjut, siapa lagi yang sudah? Terus siapa lagi yang sudah? Ya, lanjut. Yo, siapa yang sudah langsung masuk ditempelkan. Boleh. Ya, bawahnya lanjut. Ya, terus. Oke, sini sebelah sini Kak. Ya, siapa yang belum menuliskan? Ditempelkan ya. Ya.